Chapter 551 mewakili hukuman pengadilan surgawi. Santo Xiang Yifei telah terbunuh. Ini adalah sebuah tamparan di wajah. Belum lama ini, orang-orang masih mengagumi kelahiran seorang jenius. Pada akhirnya, dia terbunuh dalam sekejap mata. Hal ini menyebabkan kegemparan besar. Semua sekte menonton. Ye Fan tidak ragu-ragu untuk mengambil inisiatif menyerang, yang membuat banyak orang waspada. Saya tidak bisa mengalahkan yang lama, tapi saya bisa membunuh penerus Anda. Ini jelas merupakan sinyal berbahaya dari Ye Fan. Di antara tanah suci, tentu saja ada beberapa orang yang ingin menemukan Ye Fan dan membunuhnya. Mereka semua bertindak secara rahasia, tapi tidak berhasil. Hujan dan kabut bertahan, dan gunung-gunung di kejauhan tampak seperti tinta. Pemandangan danau dan gunung itu damai dan damai, seperti lukisan tinta gunung dan sungai. Ye Fan menuju ke barat. Dia tidak terburu-buru. Kultivasi saat ini tidak dapat dicapai melalui pengasingan. Dia perlu memahami sifat langit dan bumi. Melihat angsa liar yang terbang ke selatan dan air yang mengalir, mendengarkan hujan yang menghantam daun pisang, gemerisik bunga yang berguguran, dan mata air yang mengalir di bebatuan, terkadang seseorang akan mendapatkan semacam pencerahan. Seperti itulah, ia mengembara di antara gunung dan sungai. Tubuh dan pikirannya sangat rileks. Dia melepaskan dendam dan perasaannya, melampaui. Ini adalah semacam kedamaian spiritual. Dia tidak perlu mempertahankannya sepanjang waktu. Dia hanya perlu memiliki pengalaman seperti ini. Bahkan gunung dan sungai menjadi lebih indah setelah melepaskan segalanya, gumam Ye Fan dalam hati. Dia berdiri di atas perahu kecil dan berenang di danau dalam gerimis berkabut. Para pembudidaya bukanlah makhluk abadi. Setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mereka perlu mengalami segala macam hal di dunia fana. Kembali ke alam seperti ini adalah semacam kehidupan transenden dan juga semacam mentalitas. Tuan muda, Anda terlihat seperti orang yang sibuk. Jarang sekali Anda memiliki waktu luang, kata pemilik perahu kecil, nelayan tua itu. Di dalam kabin kecil itu, api berkobar. Nelayan tua itu menggunakan bahan-bahan lokal dan membuat beberapa hidangan ikan danau. Dia juga mengeluarkan arak kuning dan meletakkannya di atas meja kayu. Ye Fan duduk bersila. Sambil mengagumi pemandangan danau di tengah hujan berkabut, dia minum perlahan. Dia sangat senang dan puas, dan hatinya tenang. Sahabatku sedang dalam suasana hati yang baik. Di sampingnya, sebuah perahu kecil berlayar perlahan di tengah hujan. Itu adalah fisik Raja Ilahi keluarga Ji Haoyue. Ye Fan tersenyum. Dia memberi isyarat dengan cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia tidak menunjukkan wajah aslinya, jadi keduanya tidak saling mengenal. Kabut menyelimuti udara dan asap tipis menggulung. Danau itu berkabut. Di kejauhan, sebuah perahu kecil mendekat. Di atasnya berdiri seorang pemuda berpakaian hijau. Rambutnya hitam legam, dan dia tampak menyatu dengan alam. Ada pesona yang tak terlukiskan padanya. Ye Fan tercengang. Itu sebenarnya adalah anak suci cahaya yang bergoyang. Dia tidak lagi seperti sebelumnya, dikelilingi oleh cincin ilahi yang mempesona. Sekarang, dia hanya memiliki alam. Dia juga telah menerobos dan mencapai alam lain. Ji Haoyue, Raja Ilahi dari Padang Gurun Timur, berkata dengan lembut. Mata Ji Ziyue berkilat dengan kelicikan saat dia menggumamkan sesuatu yang tidak didengar oleh siapapun dengan jelas. Kemudian, dia mengerutkan hidungnya dan berkata, aku juga ingin minum anggur kuning. Di sisi lain, Ye Fan tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan memberikan botol anggur yang belum dibuka dan 2 piring ikan yang belum tersentuh. Pada saat ini, anak suci cahaya yang bergoyang mendekat dan tersenyum. Belum terlambat. Dia seperti fajar yang bermekaran, sangat mempesona. Dao yang jernih beriak, dan pakaian ungu berkibar. Seorang wanita menyatu dengan hujan berkabut, memberikan perasaan alami untuk menyatu dengan dunia. Embrio Dao bawaan, putri suci rumah ungu juga telah tiba. Kabut ungu melingkari tubuhnya, membuatnya terlihat halus. Meskipun dia berdiri tepat di depannya, dia sepertinya bukan bagian dari dunia ini. Hampir pada saat yang sama, uap air melayang dan putri suci danau giok tiba. Dia juga memasuki danau. Rambutnya seperti awan, dan sosoknya anggun dan dunia lain. Ye Fan tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan para pemuda terkuat dari Padang Gurun Timur di sini. Dia tidak tahu mengapa mereka semua berkumpul di sini. Akan ada banyak tantangan dalam perjalanan ke dataran tengah. Kita semua adalah pembudidaya padang belantara timur, jadi kita bisa saling membantu, kata Ji Haoyue. Ye Fan akhirnya mengerti. Mereka akan pergi ke dataran tengah dan telah sepakat untuk melakukan perjalanan bersama ke sini.
Ada tempat penting yang disebut puncak alam semesta abadi di depan mereka, dan mereka ingin pergi ke sana untuk mencari peluang bersama. Dikatakan bahwa Kaisar Alam Semesta Abadi telah membunuh eksistensi tertinggi yang keluar dari tambang kuno asal dan tidak punya pilihan selain pergi ke dataran tengah. Dia telah berhenti di sebuah gunung kuno di depan dan melihat ke arah padang gurun timur untuk terakhir kalinya. Kemudian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Generasi selanjutnya datang ke sini untuk memberi penghormatan, semua ingin mendapatkan sehelai dao kaisar kuno. Mereka menatap Yevan dengan heran, tapi tak satu pun dari mereka mengenalinya. Perahu itu bergerak seperti pesawat ulang-alik, menyeberangi danau dan tiba di kaki gunung kuno di depan. Air danau menenggelamkan dasar gunung. Pada saat itu, hujan telah berhenti, memantulkan gunung hijau yang berkabut. Kabut bertahan di sekelilingnya, seperti tanah abadi. Semua orang mendaki puncak alam semesta abadi dan melihat kembali ke padang gurun timur, tapi tidak ada yang mendapatkan kesempatan yang kebetulan. Semuanya, kita akan menyeberangi dataran tengah. Ada para ahli dari 5 wilayah di sana, dan itu akan menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan. Jalan di depan sulit untuk diprediksi, dan beberapa orang mungkin tidak akan pernah kembali. Para ahli terkuat dari 5 wilayah telah berkumpul, dan akan sulit untuk memprediksi apakah mereka akan hidup atau mati. Mari kita lihat sekali lagi di hutan belantara timur. Kultivasi di kediaman prajurit unik tidak akan berlalu dengan damai. Boom! Ketika Yevan berdiri di atas perahu kecil dan melihat ke puncak alam semesta abadi, cahaya pedang mengalir ke langit dari air danau, menebas ke arahnya. Nelayan tua itu juga tiba-tiba menyerang. Di puncak alam semesta abadi, semua orang terkejut. Niat membunuh semacam ini menembus langit, terutama nelayan tua itu. Jelas sekali bahwa dia telah diambil alih sementara oleh roh primordial. Itu sangat menakutkan. Dia menyegel kekosongan, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Ekspresi keturunan dari berbagai tanah suci berubah. Jika itu mereka, apa yang akan mereka lakukan? Swoosh! Pada saat kritis ini, Yevan berjalan di kehampaan dan bergegas keluar menggunakan rumus baris. Dia mengacungkan jarinya dan menusuk kepala seorang pembunuh berpakaian hitam. Puff! Dia mengambil pedang panjang dan menghilang dalam gumpalan asap. Dia muncul dari arah lain dan mengayunkan pedang pembunuhnya, memenggal kepala yang berdarah. Darah memercik tinggi ke langit. Seorang pria tua yang menakutkan turun dari langit. Dia menarik roh primordial yang baru saja mengambil alih tubuh nelayan tua itu dan menebas Yevan dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Para pembunuh dari dunia manusia dan neraka telah diam untuk waktu yang lama, dan mereka akhirnya bergerak lagi. Beberapa pembunuh lama telah bergerak. Yevan mengaktifkan formula baris, dan dia seperti kabut di danau. Sulit untuk menangkap sosoknya, dan tidak mungkin untuk mengunci sosoknya di tempatnya. Boom! Rumus keutuhan diaktifkan, dan kehebatan pertarungannya meningkat 10 kali lipat. Dia menghadapi pembunuh tua itu secara langsung, dan tidak ada cara untuk mundur. Boom! Sosok emas kecil itu bersinar seperti matahari, dan menyerang dahi pembunuh tua itu dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, kehendak ilahi juga mengedarkan rumus baris. Boom! Itu benar-benar terlalu cepat, dan pembunuh tua itu hanya bisa menghadapinya secara langsung. Cahaya berkelebat di antara kedua alisnya, dan sebuah senjata melesat untuk menghadang di sana. Kaca! Perisai kuno retak dan tertusuk oleh sosok emas kecil itu. Pembunuh tua itu juga mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi di ruang kosong. Dia menggerakkan tangannya, melepaskan kekuatan magis yang mengerikan untuk menyegel Yevan. Untaian hukum duniawi mengalir, membentuk garis-garis pola yang menyelimutinya. Swoosh! Yevan mundur seperti hantu. Pada saat yang sama, sosok emas kecil itu berubah menjadi kuali sebesar kepalan tangan, dan memancarkan cahaya tak terbatas. Puff! Puff! Itu terus-menerus menembus kehampaan, menembus dahi 7 atau 8 pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Mereka mati dengan mata terbuka lebar. Wasiat ilahi emas berubah menjadi kuali kecil. Itu tidak bisa dihancurkan, dan pada saat ini, itu sangat menakutkan. Itu Yevan, itu sebenarnya dia. Dia sedang diserang oleh organisasi pembunuh. Di puncak alam semesta abadi, para pahlawan muda dari tanah gurun timur semuanya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Saint Fisik yang terkenal akan berada di depan mereka. Boom! Gelombang dahsyat menyelimuti segala arah. 4 dari pembunuh yang lebih tua telah datang, masing-masing menempati satu sisi, menutup semua jalan untuk mundur. Mereka ingin mencekiknya di sana-sini. Pada saat yang sama, cahaya dingin mengalir dari danau dari waktu ke waktu.
Ada pembunuh lain yang datang ke sini untuk berlatih dan menyerang dari waktu ke waktu. Kali ini, Sein fisik kemungkinan besar sudah mati. Dia tidak bisa menarik kesengsaraan surgawi lagi, kan? Seseorang di puncak alam semesta abadi membuat penilaian seperti itu. Kekuatan para pembunuh tua itu tak terduga. Mereka telah menyegel kekosongan, dan hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua orang. Ye Fan memegang pedang ilahi yang meneteskan darah. Dia membunuh beberapa petarung unggulan dan dengan mudah melarikan diri seolah-olah dia telah melewati jendela kertas. Gerak kaki semacam itu adalah orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh kuno semuanya membelalakkan mata karena tidak percaya. Rumus Sing telah muncul. Apakah surga kuno yang jauh akan muncul? Hati seorang pembunuh tua melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Ye Fan. Ji Ziyue berteriak pelan. Dia ingin mengejarnya, tapi dia ditarik kembali oleh Ji Haoyue. Kakak jahat, kenapa kamu selalu menghentikanku? Ketika aku bisa mengalahkanmu, aku akan menekanmu selama setengah tahun. Ji Ziyue sangat marah. Dia mengerutkan hidungnya dan melambaikan tinjunya yang halus. Dia melirik kakaknya dengan mata bulan sabitnya. Yang lain tersenyum saat melihat ini. Fisik Sein benar-benar tidak sederhana. Dinasti Dewa Pembunuh kuno telah gagal lagi. Teknik rahasia macam apa itu barusan? Bagaimana bisa menembus segel semacam itu? Mereka berdiskusi dengan lembut. Kemudian, mereka melihat kembali ke puncak alam semesta abadi untuk terakhir kalinya sebelum melintasi kehampaan dan meninggalkan padang gurun timur. Pada titik ini, banyak orang yang luar biasa telah berkumpul di benua tengah. Pertempuran paling intens akan segera dimulai. Ini akan menjadi tabrakan besar antara 5 wilayah. Masa depan terkuat akan lahir. Kediaman prajurit luar biasa benua tengah akan menjadi tempat di mana naga dan burung phoenix melambung tinggi. Hati Ye Fan bergetar ketika dia dibunuh oleh dinasti Dewa Pembunuh kuno. Seperti yang dikatakan Kaisar Hitam, pihak lain memiliki seni ilahi penipu surga dan dapat menyimpulkan di mana dia berada. Namun, dia tidak takut. Dia membawa potongan batu giok yang telah disiapkan Kaisar Hitam untuknya. Ada pola formasi penipu surga yang diukir di atasnya, dan tidak ada yang bisa menyimpulkan di mana dia berada. Setelah sebulan diam, Ye Fan mencibir dan menghilang ke dalam malam, bersiap untuk mengambil tindakan. Dia tidak melarikan diri jauh ketika dia dibunuh di danau. Dia menggunakan teknik rahasia pengadilan surgawi untuk menyembunyikan dirinya dan melacak keberadaan orang-orang ini, menemukan beberapa tempat rahasia. Setelah sekian lama, dia telah menemukan kebenaran dari beberapa tempat rahasia. Tempat-tempat itu adalah kamp pelatihan pembunuh bayaran. Ketika pembunuh tua itu tidak ada, dia memilih untuk mengambil tindakan. Dunia benar-benar gelap, dan orang tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Ye Fan seperti hantu saat dia menyelinap ke dalam istana bawah tanah. Istana batu bawah tanah kuno dipenuhi dengan perubahan waktu. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun itu telah ada, dan dipenuhi dengan bau darah. Ini adalah kamp pelatihan, dan hanya ada satu ahli tertinggi yang bertanggung jawab. Sayangnya, dia telah pergi hari ini dan tidak mengasingkan diri di istana bawah tanah. Ye Fan menyelinap masuk, dan tanpa suara, dia memelintir leher dua pembunuh yang menjaga pintu, membunuh mereka di tempat. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi seorang pembunuh, menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi dinasti Dewa kuno. Dia seperti dewa kematian yang berkeliaran di istana bawah tanah. Puff! Ye Fan melambaikan tongkat emas tanpa ampun, terus-menerus memanen nyawa. Dari satu gua ke gua berikutnya, bawah tanah dipenuhi dengan bau darah dan kematian. Siapa itu? Akhirnya, seseorang menyadari, tetapi sudah terlambat. Hingga saat ini, puluhan orang telah terbunuh, dan hanya tersisa kurang dari 10 orang. Kau Ye Fan. Saya mewakili pengadilan surgawi untuk memusnahkan Anda. Ye Fan mencibir. Tongkat emas itu seperti cahaya, dan niat membunuhnya melonjak seperti laut. Puff! Kepala beterbangan, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Tubuh mereka hancur menjadi tumpukan lumpur mayat. Kau! Benih pembunuh meletus, berkembang menjadi dao besar untuk membunuh. Ye Fan tercengang. Sebenarnya ada seorang pembunuh muda transformasi naga transformasi pertama di sini. Dia jelas merupakan kartu truf dari generasi muda dinasti ilahi kuno. Jika aku membunuhmu, dunia pasti akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Mata Ye Fan diliputi cahaya dingin. Kamu terlalu meremehkan dunia. Ada seseorang yang jauh lebih kuat dariku, dan dia dilahirkan khusus untuk membunuh raja. Bahkan jika kamu memiliki fisik yang suci, kamu tidak terkecuali.
Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Orang ini kejam, dan dia menyerang Ye Fan dengan teknik membunuh yang hebat. Kudengar istana kuno Anda diaspal dengan tengkorak raja. Di masa depan, saya pribadi akan pergi dan melihatnya. Ye Fan mencibir. Dia melambaikan tongkat istana bintang, dan dia juga menyerang dengan teknik membunuh yang hebat. Keduanya berkedip-kedip di antara terang dan gelap, saling berhadapan dalam kehampaan. Itu sangat aneh. Kamu tidak punya kesempatan. Seseorang yang jauh lebih kuat dariku akan benar-benar membantai kalian yang memiliki fisik khusus, dan semua jenis raja. Dia dilahirkan untuk membunuh kalian semua. Pembunuh itu berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Aku akan menunggunya. Jika dia tidak muncul, aku akan membantai jalan ke istana kuno kalian di masa depan untuk mencarinya secara pribadi. Pop. Dia dengan ringan menunjuk dengan jari, menghapus kehendak ilahi. Ketika semuanya berakhir, Ye Fan berbalik dan pergi. Dia melintasi kehampaan, menghilang ke dalam kegelapan, hanya meninggalkan tanah yang berlumuran darah dan mayat. Dia bergegas ke tanah rahasia berikutnya, karena dia hanya memiliki kesempatan ini untuk satu malam. Jika dia melewatkannya, akan sangat sulit untuk ditiru. Ada tanah rahasia lain yang juga tidak memiliki ahli yang mengawasinya. Mereka tampaknya telah menerima perintah yang sama, dan mereka semua pergi untuk sementara. Darah memercik keluar, dan kepala-kepala jatuh ke tanah. Ye Fan diam-diam membantai dalam kegelapan, membunuh si pembunuh. Ini adalah malam yang berdarah. Banyak kepala berjatuhan, dan nyawa mereka hilang selamanya. Keesokan harinya, berita mengejutkan dunia. Ye Fan terus-menerus menantang 4 kamp pelatihan dinasti ilahi kuno dalam satu malam, menewaskan lebih dari 180 orang. Ada begitu banyak mayat, begitu banyak darah. 4 kamp pelatihan itu terungkap, dan banyak orang secara pribadi pergi untuk melihatnya. Orang-orang di dunia semua terkejut. Ye Fan sebenarnya memiliki metode semacam ini, bahkan berani membunuh orang-orang dari dinasti Dewa Kuno, dan dia bahkan menemukan beberapa tanah rahasia. Meskipun itu bukan istana dinasti Dewa Kuno, dan itu bukan salah satu dari tanah suci kuno itu masih dengan ganas mencukur wajah mereka. Dunia manusia, neraka, aku mewakili pengadilan surgawi dalam menghukum kalian semua. Ini adalah suara kuat yang diteriakkan Ye Fan di padang gurun timur. Itu benar-benar mengintimidasi semua orang. Siapapun yang ingin mengambil tindakan sekarang harus terlebih dahulu menimbang kerugiannya. Ye Fan tidak tinggal lama. Hari itu juga, dia melintasi kehampaan, meninggalkan Wastelen Timur. Dia sampai pada akhir yang menggelegar dan kuat, menuju ke barat. Chapter 552 Pelaku Kejahatan di 5 Wilayah Dunia. Tanah terlantar timur kembali damai. Para pewaris luar biasa dari sekte-sekte besar telah pergi. Tanah ini sepertinya kekurangan vitalitas dan sedikit lesu. Ye Fan berteriak dengan suara yang mengguncang dunia. Kemudian, dia juga memilih untuk pergi, meninggalkan tanah terlantar timur pada hari itu juga, meninggalkan sebuah legenda. Banyak orang yang tidak tahan lagi. Mereka tidak dapat melihatnya hidup atau mati, tidak dapat menemukan sosoknya. Mereka semua menggertakkan gigi dalam kemarahan. Banyak orang Siulian yang melihatnya bertindak kejam dan mengira akan terjadi pertempuran besar. Siapa sangka dia akan berbalik dan menghilang dari bumi yang besar ini. Tinju semua orang menghantam udara, tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Mereka sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sosok Ye Fan menghilang begitu saja. Benua Tengah, Dataran Utara, Tanah Terlantar Timur, Gurun Barat, Pegunungan Selatan, 5 wilayah besar ini sangat luas dan tak terbatas. Jika seseorang mengandalkan terbang, bahkan jika mereka bertetangga dengan wilayah besar, masih akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Bisa dibayangkan betapa luasnya negeri ini. Bisa dikatakan tidak terbatas, dan semakin orang memikirkannya, semakin mereka terkejut. Benua Tengah mewakili sesuatu yang kuno dan misterius. Ada legenda yang tak ada habisnya. Dikabarkan bahwa itu terhubung dengan bintang-bintang kuno lainnya. Ada gerbang alam luar yang menyegel rahasia domain abadi. 10.000 tahun berlalu. Kediaman prajurit unik benua tengah dibuka lagi. Efeknya luar biasa. Generasi muda dari 5 wilayah besar semuanya bergerak, dan para pahlawan dunia berkumpul. Beberapa datang dari tanah spiritual, beberapa dari pegunungan tandus dan sungai yang sulit diatur. Beberapa melampaui alam, beberapa liar dan tak terkendali. Setiap orang memiliki pesona yang berbeda. Itu tidak terbatas pada tanah suci dan dinasti abadi. Banyak sekte besar juga dapat memilih pewaris mereka.
Bahkan jika mereka tidak termasuk dalam sebuah sekte, selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa datang. Hanya ada satu prasyarat, dan itu adalah memiliki kekuatan seorang anak suci. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Kediaman prajurit unik terletak di pegunungan spiritual. Ada air terjun naga perak yang jatuh, tebing pil dengan bebatuan aneh yang menjulang tinggi, pohon suci yang tak lekang oleh waktu, dan aroma obat-obatan spiritual berusia 10.000 tahun. Di atas panggung batu, itu bersih dan tak bernoda. Seekor binatang kilin berbaring sendirian, ditemani oleh ramuan spiritual. Di tebing, energi ungu naik, aroma anggrek dan luan yang berwarna-warni menari-nari. Tidak ada kekurangan vitalitas di pegunungan. Ada bunga-bunga ilahi yang bermekaran, pepohonan yang menakjubkan bergoyang, rusa umur panjang dan rubah abadi berkeliaran, burung-burung spiritual dan burung bangau yang menari-nari, samar-samar terlihat dari waktu ke waktu. Pada hari pertama, lebih dari 10.000 orang dari kediaman prajurit ganjil berkumpul di luar gerbang gunung. Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa, dan mereka saling bergaul satu sama lain. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Bisa dibayangkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak orang lagi. Namun demikian, tidak mungkin mengumpulkan mereka semua. Menurut sejarah, hanya beberapa ratus orang saja yang bisa masuk. Menurut catatan kuno, paling banyak ada 800 murid di rumah Kishi, dan paling sedikit, hanya ada 500 murid. Umumnya, mereka semua berada dalam kisaran ini. Namun, mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini dan melintasi puluhan juta li adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak ada satu pun dari mereka yang mau tunduk pada satu sama lain, dan pertempuran hebat tidak bisa dihindari. Pada hari pertama saja, seorang ahli muda dari transformasi naga transformasi kelima muncul. Dia datang dari pegunungan selatan dan menyapu semua orang. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan dia adalah orang pertama yang masuk. Orang-orang di dunia gempar. Bahkan tokoh-tokoh generasi yang lebih tua pun terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu jenius pembengkok surga macam apa yang akan melompat keluar. Ketika orang-orang dari tanah tandus timur melihat ini, mereka semua merasa tertekan. Hanya orang suci Yao Guang dan Ji Hao Iwei yang bisa menghadapinya dengan tenang. Pada hari kedua, penjahat lain muncul. Dia menamparkan seorang ahli fisik raja sampai mati, dan itu tidak membutuhkan banyak usaha. Orang-orang di dunia terkejut. Membunuh seorang ahli fisik raja dengan satu tamparan jarang terjadi bahkan di tahun-tahun kuno. Orang-orang menghela nafas dalam hati. Era yang hebat telah benar-benar tiba. Pada hari ketiga, seorang anak kecil muncul. Dia bahkan belum berusia 9 tahun, tapi dia menekan banyak lawan dan berhasil memasuki rumah Kishi. Pencapaian pertempuran ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Ini adalah anak iblis, jarang terlihat sejak zaman kuno. Kishi Manor hanya akan dibuka selama sebulan. Hampir setiap hari, akan ada sosok yang menakjubkan muncul. Ada banyak orang luar biasa di 5 wilayah, dan murid-murid yang diajar oleh para ahli duniawi semuanya luar biasa. Akhir-akhir ini, mereka sering membuat orang tercengang. Setelah hampir sebulan, banyak ahli hebat menghela nafas tanpa henti. Mereka merasa bahwa era mereka akan segera berlalu. Jika kelompok orang ini tumbuh, mereka pasti akan menjadi raja di antara manusia. Selama periode waktu ini, beberapa pelaku kejahatan muncul, menyebabkan orang-orang sangat terkejut. Orang-orang menyaksikan apa artinya menjadi talenta pembengkok surga, apa artinya menjadi tak tertandingi dalam generasi yang sama. Bahkan tokoh-tokoh generasi yang lebih tua pun menghela nafas tanpa henti. Selama periode waktu ini, ada juga selingan kecil. Keberadaan tingkat iblis memasuki rumah Kishi saat mengalami kesengsaraan surgawi, mengejutkan semua orang sampai-sampai bola mata mereka hampir keluar. Keparat, berapa banyak orang yang mengalami kesengsaraan di alam rahasia transformasi naga. Dia benar-benar monster. Lihat dia sepertinya tidak tegang sama sekali, dan dia masuk begitu saja. Orang semacam ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Mereka semua adalah makhluk yang tidak manusiawi. Dikabarkan bahwa selama tahun-tahun kuno, orang-orang suci semuanya adalah monster ketika mereka masih muda. Mereka semua tidak manusiawi. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dari sini, mereka memikirkan orang lain dari tanah gurun timur. Apa kalian tahu kalau ada juga monster di Wastelen Timur yang mengandalkan kesengsaraan untuk keluar dari jebakan maut dan membunuh sekelompok ahli? Ada ahli hebat di antara mereka. Orang-orang dari wilayah besar lainnya juga telah mendengar tentang ini.
Mereka samar-samar mendengar tentang pencapaian pertempuran Ye Fan dan mulai mendiskusikannya. Apakah itu benar? Bahkan para ahli hebat pun bisa disambar petir sampai mati. Betapa menakutkannya kesengsaraan petir itu. Banyak orang terkejut, dan banyak orang tidak mempercayainya. Beberapa gadis cantik tidak bisa tidak melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama itu adalah eksistensi tingkat iblis, semua orang tidak bisa tidak memperhatikannya, karena dia pasti akan menjadi lawan terkuat mereka di masa depan. Sayang sekali, ku dengar monster dari Eastern Wasteland tidak mau datang ke Kishi Mansion, dan dengan tegas menolak undangannya. Apa yang terjadi? Dengan karakter seperti itu, bagaimana dia bisa meremehkan Mansion Kishi? Terakhir kali, selama pesta persik Danau Giok, 3 tokoh besar dari rumah Kishi hadir dan dengan serius mengundangnya untuk datang, tetapi dia dengan bijaksana menggelengkan kepalanya dan menolak. Seseorang mengungkapkan rahasia seperti itu, menyebabkan kegemparan. Semua orang sangat terkejut, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kesempatan seperti itu. Pada saat ini, Ye Fan tidak datang, tetapi hal itu menyebabkan beberapa orang mendiskusikannya. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia. Di masa depan, ketika saya pergi berlatih, saya harus bertemu dengannya. Di Kishi Mansion, saya bisa melihat semua pahlawan dari generasi yang sama. Hanya di masa depan, ketika saya pergi keluar, saya secara alami ingin melihat betapa kuatnya dia. Mereka yang bergegas ke sini adalah semua karakter teratas dari generasi muda, tetapi pada akhirnya, itu masih merupakan pilihan pahlawan di antara para pahlawan, pilihan raja di antara para raja. Dibandingkan dengan jumlah basis yang sangat besar, jumlah orang yang bertahan sangat kecil. Tokoh-tokoh generasi yang lebih tua terkejut saat mengetahui bahwa banyak karakter level Sein tidak cukup. Mereka dikalahkan dan pergi dengan sedih. Setelah sebulan berdiskusi, tirai akhirnya tersingkap. Melihat kemunculan beberapa karakter level iblis, beberapa orang merasa tertekan, sementara yang lain sangat bersemangat. Di masa depan, rumah Kishi pasti akan menjadi tempat di mana naga membumbung tinggi dan burung phoenix terbang tinggi. Percikan api paling cemerlang di zaman sekarang pasti akan dihasilkan. Sayang sekali, monster dari Eastern Wasteland masih belum datang pada akhirnya. Beberapa orang menyesal bahwa mereka telah kehilangan lawan. Ini adalah kepercayaan diri seorang ahli. Batas waktu sudah habis, tapi dia masih belum datang. Sepertinya dia tidak akan muncul. Dia benar-benar tidak konvensional. Banyak orang yang kecewa. Entah itu putri-putri surga yang sombong atau para ahli dengan garis keturunan raja, mereka semua ingin melihat monster ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang menolak. Kali ini, orang-orang di Tanah Gurun Timur sepertinya tidak kuat. Mungkinkah selain monster itu, tidak ada karakter luar biasa lainnya? Seseorang berkata dengan sedikit jijik. Kau salah. Apa kau melihat pria mempesona yang pergi itu? Dia adalah anak suci cahaya yang bergoyang. Legenda mengatakan bahwa dia juga mengalami kesengsaraan petir ketika dia menerobos. Hanya saja dia tidak menampakkan dirinya saat ini. Itu benar. Ada juga pria berpakaian ungu itu. Dia adalah Raja Dewa dari Tanah Gurun Timur. Kalian seharusnya pernah mendengar tentang fisik semacam ini sebelumnya. Ketika dia menjadi gila, kehebatan pertarungannya menantang surga. Ada juga embrio Dao bawaan itu. Begitu dia memasuki alam penguasa suci, kekuatan sihirnya akan meroket dan tubuhnya akan menjadi satu dengan Dao. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan dapat meremehkan raja-raja lain. 10.000 tahun adalah sebuah siklus. Kali ini, para pahlawan sangat kuat tak terbayangkan, menyebabkan orang-orang di rumah Kishi sangat terkejut. Setelah 30 hari, yang lain hanya bisa pergi dengan sedih. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Namun, pada hari ke-31, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang barbar yang memegang gada gigi serigala dan mengenakan kulit binatang bergegas mendekat dan memaksa masuk melalui gerbang gunung. Orang ini pasti datang dari pegunungan dan sungai yang tandus. Sudah jelas bahwa dia terlambat dan terlambat. Mungkinkah dia masih ingin masuk? Dentang. Nyali apa? Orang ini berani bertindak begitu kejam di sini. Kenapa kamu menghancurkan gerbang gunung? Seorang ahli hebat muncul di kediaman cendekiawan unik dan berteriak sambil berdiri di kehampaan. Saya terlambat. Tolong beri aku kesempatan. Katanya dengan suara teredam sambil menancapkan gada gigi serigala ke tanah. Dengan sebuah dentuman, bahkan gunung-gunung pun berguncang. Seberapa kuat orang barbar ini? Mengapa saya merasa dia bisa mengangkat gunung dengan kekuatannya? Ini. Tidak mungkin monster dari Wasteland Timur telah datang, kan? Banyak orang yang khawatir. Ratusan orang yang terpilih menyaksikan dari dalam gerbang gunung.
Ekspresi mereka semua berubah. Tidak ada aturan. Anda terlambat, Anda tidak bisa masuk lagi. Sang ahli menggelengkan kepalanya dan berkata, rumah saya jauh di dalam hutan. Sangat terpencil. Saya sudah terlambat mendengar berita itu. Orang barbar itu cemas. Baiklah, saya bisa memberimu kesempatan, tapi kamu harus cukup kuat dan menonjol dari yang lain. Yang Maha Kuasa dari rumah cendekiawan unik mengangguk. Dia tidak bersikap tidak masuk akal. Apa yang harus saya lakukan? Pemuda dengan rambut acak-acakan dan pakaian kulit binatang bertanya. Serang aku dengan semua kekuatanmu. Jika saya puas, saya akan membiarkan Anda tinggal. Oke. Orang barbar itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menusukkan gada gigi serigala ke batu biru dan mengayunkan tangannya. Bang! Ahli dari rumah besar Kishi mengangkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Sebuah suara keras terdengar. Itu adalah konfrontasi fisik murni. Itu seperti guntur ilahi yang memekakkan telinga. Buk 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 buk. Sang ahli tiba-tiba terdorong mundur. Darah mengalir dari purli kue, dan tangannya sedikit berkedut. Semua orang gempar. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Seberapa kejamnya tubuh fisik si barbar ini. Keparat, orang barbar ini bisa melempar gunung dengan mengangkat tangannya. Jelas bukan masalah baginya untuk mencabut gunung. Apakah dia masih manusia? Dia bahkan bisa menghancurkan telapak tangan seorang ahli. Jenius mengerikan lainnya, jenius mengerikan yang menantang surga dengan tubuh yang sangat kuat. Semua orang tercengang. Mereka semua sangat terkejut. Tubuh fisik semacam ini terlalu menakutkan. Bahkan para ahli tidak bisa menahannya. Mungkinkah monster dari Eastern Wasteland benar-benar datang di saat-saat terakhir? Apakah itu dia? Seseorang membuat tebakan seperti itu. Tidak, dikatakan bahwa monster dari Wasteland Timur sangat tampan dan tidak berbahaya. Dia bukan orang barbar seperti ini. Lupakan saja. Tidak berbahaya. Aku pernah mendengar bahwa bahkan di pegunungan selatan, anak nakal itu bukanlah sesuatu yang baik. Dia membunuh semua musuhnya dengan satu cobaan surgawi. Chapter 553 Keindahan ketiga. Apakah aku lulus? Si barbar, yang mengenakan pakaian dari kulit binatang, bertanya dengan jujur. Tangan kanan pria kuat dari Kishi Mansion itu masih kejang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa lulus? Dia belum pernah melihat monster seperti itu selama bertahun-tahun. Kamu bisa masuk. Oke. Rambut si barbar acak-acakan. Dia mengambil tongkat gigi serigala dan berjalan ke gerbang gunung. Setiap kali dia melangkah, tanah akan bergetar. Seolah-olah seekor naga raksasa bergerak. Dia begitu kuat sehingga orang-orang ketakutan. Mungkin itu benar-benar monster dari tanah terlantar timur. Dia memperoleh warisan dari guru surgawi asal dan dapat mengubah penampilannya. Dia bisa mengambil penampilan apapun untuk menyerbu. Sebuah suara melayang keluar dari kerumunan, mengungkapkan rahasia ini. Begitu barbar memasuki gerbang gunung, banyak orang menatapnya. Banyak orang mencapnya sebagai Yevan. Secara alami, akan ada banyak masalah di masa depan. 5 hari kemudian, monster terakhir tiba. Dia melukai seorang pria tua yang menjaga gerbang gunung. Dia dipilih sebagai pengecualian dan memasuki rumah Kishi. Dia membuat segel matahari dan bulan dengan kedua tangannya dan memukuli seorang pria tua di alam naga tingkat 9 hingga muntah darah. Bukankah ini segel yang biasa digunakan Yevan? Apakah dia ada di sini? Monster terakhir sangat misterius. Ketika dia memasuki rumah Kishi, hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk melihat pertempuran itu. Namun, mereka semua mendengarnya dan menebak identitasnya. Dia melukai seorang pria tua di alam naga level 9 dengan serius hanya dengan satu pukulan. Itu membuat orang bertanya-tanya monster macam apa dia. Semua orang terkejut. Pemilihan pahlawan di rumah Kishi telah berakhir. Tidak ada lagi orang yang datang. Semuanya telah berakhir. Apakah menurutmu monster dari benua timur telah datang? Saya pikir barbar itu terlihat seperti dia. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin dia telah menyelinap masuk. Mungkin dia masih di benua timur dan belum datang. Saya mendengar bahwa monster itu telah menyebabkan masalah besar. Saya kira dia telah melarikan diri dari benua timur untuk menghindari masalah. Mungkin dia ada di antara kita. Orang-orang tidak melihat tubuh suci, tetapi mereka semua membicarakannya. Dia adalah satu-satunya yang tidak muncul tetapi terus-menerus disebut-sebut. Di antara mereka, beberapa orang dicurigai sebagai tubuh aslinya. Di masa depan, orang-orang akan mengujinya dari waktu ke waktu. Karena itu, ada beberapa gangguan. Setelah sebulan berdiskusi, pemilihan akhirnya berakhir. Semua orang terkejut. Itu bukan hanya beberapa monster. Pasti akan ada pertempuran sengit di masa depan.
Banyak orang yang menantikan dan berharap hari itu akan datang lebih cepat sehingga mereka bisa menyaksikan kebangkitan karakter yang tak terkalahkan. Kaisar Hitam, sialan kau. Tidak diketahui berapa puluh ribu li jauhnya, Ye Fan mengutuk. Dia mendongak ke langit, tidak bisa berkata-kata. Dia telah terbang di padang rumput tak terbatas selama setengah bulan, tetapi dia belum melihat satu orang pun. Tempat itu sangat sepi, dan bahkan sulit untuk melihat seekor burung pun. Dia sudah makan daging kelinci selama setengah bulan, dan sekarang, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya ingin muntah. Dia berulang kali mengutuk anjing hitam besar itu. Pijakan formasi yang diukirnya sungguh terlalu konyol. Siapa yang tahu seberapa besar kesalahan yang telah dilakukannya? Dia telah makan daging kelinci selama setengah bulan. Dia ingin muntah saat melihatnya. Dia mengutuk anjing hitam besar itu. Pijakan formasi yang dia ukir terlalu konyol. Siapa yang tahu seberapa besar kesalahannya? Anjing ini terlalu konyol. Itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kali ini, dia juga diteleportasi. Dia tidak tahu di mana dia berada. Urat nadi Ye Fan menonjol di dahinya. Dia akhirnya menemukan tablet batu di padang rumput. Kata-kata, benua utara, tertulis dengan jelas di atasnya. Dugaannya menjadi kenyataan. Dia ingin pergi ke negara bagian tengah untuk mencari Pangbo. Dia tidak pernah menyangka bahwa formasi anjing hitam besar itu akan membuatnya terdiam. Penyimpangannya bukan lagi jutaan kilometer, tapi puluhan juta kilometer. Setelah memastikan di mana dia berada, dia menatap kosong untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengeluarkan platform formasi lain dan bersiap untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan lagi. Jika tidak, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk terbang kembali. Oh tidak, aku sudah gila karena anjing itu. Saya menggunakan platform formasi yang salah. Ye Fan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tiba-tiba teringat bahwa platform formasi ini mengarah ke Gurun Barat. Namun, itu sudah diaktifkan. Dia telah memasuki kehampaan dan tidak bisa berhenti. Aku tidak ingin pergi ke Gurun Barat untuk mencari Sakyamuni. Di Gurun Barat, air ajaran Buddha mengalir deras. Dia tidak cukup kuat, jadi tidak baik baginya untuk terlibat. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Orang harus tahu bahwa bahkan Sakyamuni pun telah menjadi tabu. Hanya surga yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di sana. Jika dia gegabah pergi untuk menyelidikinya, dia mungkin akan menyebabkan bencana. Swoosh! Cahaya jernih berkelebat. Dia terbang keluar dari kehampaan dan tiba di tengah-tengah dunia. Suara pertempuran mengguncang langit. Mayat-mayat bertumpuk. Itu adalah pemandangan yang tragis. Di mana ini? Apakah saya telah sampai di Gurun Barat? Apakah ini pertempuran tentara Buddha? Ye Fan terkejut. Ini adalah medan perang yang sangat besar. Penunggang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerang, tombak mereka bersinar terang. Mereka menusuk ke tubuh lawan mereka, menyebabkan darah muncrat. Mayat-mayat itu dibawa jauh. Bahkan lebih jauh lagi, pedang-pedang panjang menebas. Cahaya pedang berkelebat seperti kilat. Orang-orang berteriak dan kuda meringkik. Darah mengalir seperti sungai dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Sebuah kota kuno menjulang tinggi dengan megahnya. Namun, tembok kota sudah rusak dan ada noda darah di mana-mana. Ada pembudidaya yang kuat di langit menggunakan harta karun kuno, membombardir kota tanpa henti. Meskipun kota itu bersinar, itu tidak bisa menghentikan serangan. Penghalang cahaya yang melindungi kota sudah lama retak dan hampir hancur. Hong! Sebuah kuali besar turun dari langit, menghancurkan puluhan pembudidaya menjadi pasta daging. Ye Fan terlempar dan hampir terpengaruh. Bagaimana mungkin ada pertumpahan darah seperti itu di tempat yang damai dalam agama Buddha? Ini adalah medan perang yang luas. Dia sangat terkejut. Tidak hanya ada tentara yang fana, tetapi ada juga banyak kultivator kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kekuatan para jenderal tak terduga saat mereka membantai tanpa henti di langit. Ho! Binatang buas meraung dan merobek-robek medan perang. Bala bantuan yang kuat datang dari sisi penyerang. Sekelompok pembudidaya yang mengendarai binatang aneh bergegas datang seperti air bah. Penghalang cahaya yang melindungi kota dengan cepat runtuh dan hancur. Hong! Seluruh medan perang bergetar. Ini adalah serangan yang menakutkan. Pertempuran besar telah mencapai titik akhir. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Para pembudidaya berpartisipasi dalam pertempuran. Ini benar-benar mengejutkan. Ye Fan menghela nafas dalam kekaguman. Kekuatan penghancurnya terlalu besar. Ketika kedua belah pihak bertarung seperti ini, gelombang kejutnya sangat besar.
Meskipun itu adalah pembudidaya melawan pembudidaya dan tentara biasa melawan tentara biasa, pemandangannya masih sangat bagus. Dong! Di langit, sebuah lonceng besar bergemuruh. Gelombang suara itu seperti pisau saat menyebar keluar. Tidak hanya beberapa pembudidaya di langit yang hancur berantakan, bahkan para prajurit biasa di tanah pun runtuh dalam jumlah besar. Peng! Cahaya misterius berkedip-kedip. Ada seseorang yang duduk bersila di kehampaan, memetik senar kecapi dan membunuh para pembudidaya di bawah. Ye Fan juga berada dalam jangkauan serangan ini. Cahaya hijau yang panjangnya lebih dari 10 zang turun seperti air terjun. Ada pembudidaya yang kepalanya tercerabut. Darah mengalir keluar dan mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Pop! Ye Fan mencubit segel dan menyebarkan lampu hijau, menyebabkan pembudidaya di tingkat ke-9 alam transformasi naga terkejut. Dia memetik senar kecapi dan ratusan cahaya hijau turun bersama seperti tirai hujan. Boom! Tiba-tiba, sebuah suara besar datang dari kota kuno di dekatnya. Pintu gerbang kota kuno itu telah dibobol sepenuhnya. Layar cahaya hancur, dan sebagian besar tembok kota runtuh. Bunuh! Kota telah dilanggar. Tangkap Putri Yu hidup-hidup. Jangan biarkan satu orang pun melarikan diri. Gunakan pertempuran besar Void Sky untuk menjebak mereka. Bunuh! Kota musim semi dan musim gugur telah dilanggar. Tangkap salah satu dari 10 wanita cantik di dataran tengah, Putri Yu Dai. Hadiahnya 500.000. Teriakan perang mengguncang langit. Kota kuno telah ditembus, dan moral pihak penyerang seperti pelangi. Mereka maju seperti serigala dan harimau, mengambil inisiatif mutlak. Di sisi lain, pasukan yang kalah seperti gunung yang runtuh. Tentara yang terdesak melarikan diri seperti air pasang, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka semua fokus untuk mengepung para pembudidaya yang kuat. Pembudidaya transformasi naga lapisan ke-9 di langit tidak lagi berurusan dengan Ye Fan. Dia menyerbu ke kota dan mengepung tokoh-tokoh inti. Semua orang juga menggunakan segala macam harta karun magis. Dataran tengah. Ye Fan kelu lidahnya. Ini bukan gurun barat, tapi dataran tengah. Pembuluh darah di dahinya berdenyut. Anjing terkutuk ini terlalu berlebihan. Dia telah pergi ke platform formasi dataran tengah, tetapi di dataran utara, dia telah menggunakan platform formasi yang salah dan mengira dia berada di gurun barat, tetapi pada akhirnya, dia berada di dataran tengah. Anjing terkutuk ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia telah tersandung ke dataran tengah secara tidak sengaja, yang memberinya sedikit kenyamanan. Dia menghela napas panjang. Setelah menyadari di mana dia berada, Ye Fan berbalik dan pergi. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan medan perang. Dia tidak ingin terjebak dalam pertempuran besar. Dia adalah wanita tercantik ketiga di Central Plains. Siapa yang bisa menangkapnya dan membiarkan dia menciumnya? Seseorang berteriak, menyebabkan gelombang pembudidaya muda berdarah panas melolong seperti serigala. Serang! Tangkap Putri Yu hidup-hidup. Medan perang mengamuk. Para pembudidaya yang mengejar menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Mereka membunuh musuh-musuh mereka seolah-olah mereka sedang memotong rumput. Tubuh mereka meneteskan darah saat mereka dengan cepat mendekat. Ye Fan menoleh ke belakang. Dia telah terjebak dalam baku tembak. Awalnya, dia telah berbaur dengan pasukan yang kacau dan ingin mundur secara diam-diam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Putri Yu Dai dan yang lainnya akan keluar dari pengepungan. Para pengejar di belakangnya menghantam dengan harta sihir yang tak ada habisnya. Dia mengutuk dalam hati. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia melambung ke udara dan langsung melarikan diri, tidak lagi menyembunyikan apapun. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah ikan besar yang lolos dari jaring. Jangan biarkan dia lolos. Seseorang menatap Ye Fan dan memberikan perintah ini. Sebenarnya ada tokoh-tokoh kuat yang bergabung dalam pertempuran. Jantung Ye Fan melonjak dan dia mulai meningkatkan kecepatannya. Tuan Putri, pergilah. Aku akan menghentikan mereka. Seorang lelaki tua berteriak. Dia memimpin sekelompok orang untuk menyerang balik dan memblokir para pengejar. Tak satu pun dari kalian dapat melarikan diri. Formasi yang hebat telah ditetapkan dalam radius 50 km. Kalian bahkan tidak bisa menyeberangi kekosongan. Sosok yang kuat berkata dengan dingin dari belakang. Sejumlah besar binatang aneh menginjak-injak langit seperti air bah. Mereka membawa lebih dari 1000 ksatria dan mengejar seolah-olah mereka menghancurkan rumput kering. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ye Fan mengerutkan bibirnya. Dia telah datang ke sini melalui kehampaan. Apa yang disebut formasi besar tidak bisa menghentikan pola Dao Kaisar Hitam sama sekali. Bukannya tidak bisa dipatahkan. Namun, dia tidak berani ceroboh.
Bagaimanapun, ada sosok yang kuat di belakangnya. Dia menggunakan rumus garis dan dengan cepat melarikan diri. Ada yang tidak beres. Ye Fan terkejut. Seseorang mengikutinya seperti bayangan dan telah menguncinya. Tidak peduli seberapa cepat dia menggunakan formula garis, dia tidak bisa melepaskannya. Dia berbalik dan melihat seorang wanita muda dengan rambut hitam seperti awan, mata yang cerah, dan gigi yang putih. Senyumannya bisa meruntuhkan sebuah kota. Dia sangat cantik sampai-sampai seperti keluar dari mimpi. Pakaiannya berkibar-kibar seperti peri saat dia mengejarnya. Itu jimat petir. Ye Fan tiba-tiba berpikir. Selamatkan aku, dan kamu akan diberi imbalan yang berlimpah. Wanita muda itu bernyanyi dan menangis. Bulu matanya sangat panjang, dan matanya yang indah berkabut. Bibirnya yang merah lembab, dan giginya seperti batu giok. Ye Fan mengutuk nasib buruknya. Meskipun ini adalah kecantikan yang tak tertandingi, dia adalah masalah besar yang dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Namun, jimat petir ini tidak bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Seolah-olah itu menarik pihak lain ke depan. Bunuh mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Itu adalah kecantikan ketiga dari Prefektur Tengah, Putri Yu Dai. Para pengejar tidak menyerah. Suara mereka datang dari kejauhan, dan pada saat yang sama, fluktuasi menakutkan dari pertempuran antara tokoh-tokoh kuat mengguncang daerah tersebut. Dua negara besar kuno sedang berperang, dan efeknya luar biasa. Ye Fan tidak ingin terlibat. Ini hanyalah medan perang, dan surga tahu badai besar seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Bawalah aku bersamamu, dan aku akan memberimu sebuah kitab suci kuno. Wanita cantik ketiga di Prefektur Tengah, Putri Yu Dai, memancarkan suaranya. Seolah-olah peri dari 9 langit sedang memainkan lagu surgawi, menyenangkan di telinga. Chapter 554 Ye Zetian. Kitab suci kuno, sebuah istilah yang menggerakkan hati para praktisi Siulian. Seolah-olah memiliki sifat iblis, menyihir pikiran. Ye Fan terkejut dan mau tidak mau berbalik untuk melihatnya. Wanita ini benar-benar berani mengambil tindakan. Memberikan sebuah kitab suci kuno bukanlah masalah kecil. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Bawalah aku bersamamu, dan aku pasti akan membalasnya dengan baik. Setiap cemberut dan senyuman Putri Yu Dai sudah cukup untuk menggerakkan hati orang-orang. Di belakang, kota kuno musim semi dan musim gugur telah hancur. Tembok kota kuno runtuh, dan lebih dari 10.000 mayat tertinggal di medan perang. Bilah yang patah dan anak panah yang hancur mewarnai bumi yang besar menjadi merah. Banyak pembudidaya mengejar mereka. Boom! Langit terbelah dalam pertarungan hidup dan mati antara makhluk-makhluk tertinggi. Fluktuasi energi yang membuat jantung seseorang berdebar-debar terpancar dari kejauhan. Aura kedua sosok tingkat puncak itu melahap gunung dan sungai. Ye Fan tidak punya pilihan lain selain terbang. Dia tidak dapat memecahkan jimat petir saat ini, jadi dia hanya bisa dengan cepat meninggalkan medan perang. Wosh! Dia seperti sambaran petir, melintasi beberapa lusin li dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, dia telah mengguncang para pengejarnya. Ini adalah rumus perjalanan. Setelah digunakan, dia akan memiliki kecepatan tercepat di dunia. Mata indah Putri Yu Dai bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tahu bahwa ada harapan baginya untuk melarikan diri. Teknik menghindar orang ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dan itu menyebabkan hatinya bergetar. Jimat petir adalah jimat ilahi dari era primordial. Sangat sulit untuk disempurnakan, dan hampir hilang dalam sejarah. Jimat ini tidak bisa terbang, tapi bisa disinkronkan dengan yang lain. Semakin cepat targetnya, semakin cepat pula pengikutnya. Itu adalah harta karun rahasia dari era primordial, dan itu yang paling cocok untuk berburu. Ye Fan telah memahami seni karakter baris, dan itu berisi kedalaman tertinggi yang sangat dalam dan tak terduga. Dia telah mencoba memutuskan untaian hubungan dengan jimat petir beberapa kali, namun dia tidak berhasil. Namun, dia merasa seperti dia bisa menembusnya. Itu hanya masalah waktu. Seni simbol perjalanan tak tertandingi. Meskipun Yu Dai memiliki jimat ilahi, dia tidak bisa selalu bergerak selaras dengannya. Bas! Di depannya, awan bergelombang. Awan gelap itu sehitam tinta. Itu sangat aneh. Kekosongan itu seperti rawa. Setiap helai kekuatan ilahi yang masuk akan dengan cepat ditelan. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Kalian semua, tetaplah di sini. Sebuah suara dingin datang dari awan. Ini adalah formasi kuno negara matahari merah. Mereka benar-benar menyegel segala sesuatu dalam radius 50 km. Akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Yu Dai mengerutkan kening.
Ini kemungkinan besar adalah susunan yang tidak lengkap, bukan? Ye Fan bertanya. Meskipun dia tidak mahir dalam semua jenis tanda susunan, dia telah bersama Kaisar Hitam sepanjang hari dan telah dipengaruhi olehnya. Benar. Ini adalah sudut dari rune formasi langit kekosongan kuno yang legendaris. Ini sangat dalam, dan kebanyakan orang tidak akan bisa menembusnya, Yu Dai menjelaskan. Di belakang mereka, orang-orang berteriak dan kuda meringkik. Lebih dari 1000 penunggang binatang barbar bergegas mendekat, semuanya mengenakan pakaian besi ilahi. Cahaya dingin berkedip-kedip saat mereka menginjak-injak langit, mengeluarkan suara gemuruh. Mereka sudah menyusul. Ekspresi Putri Yu Dai berubah. Ada beberapa kekuatan besar setengah langkah di antara mereka, dan mereka mendekat dengan kecepatan tinggi. Wosh! Ye Fan tidak membuang waktu. Dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam formasi kuno. Putri Yu Dai terkejut, dan mengikutinya seperti bayangan. Memasuki formasi ini seperti tenggelam ke dalam rawa. Tunggu saja sampai terjebak sampai mati. Orang yang bertanggung jawab atas formasi itu berkata dengan sinis. Namun, yang mengejutkan adalah Ye Fan tidak terpengaruh sama sekali. Seperti sambaran petir, dia dengan cepat menembus kabut seolah-olah tidak ada orang di sana. Bagaimana ini mungkin? Orang yang bertanggung jawab atas formasi itu terkejut. Bahkan kecantikan yang tak tertandingi dari mata indah Yu Dai dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu, bagaimana bisa seperti ini? Orang yang bertanggung jawab atas formasi mengaktifkan tanda arai, tetapi masih tidak ada efeknya. Ini adalah upaya pertama Ye Fan. Dia menggunakan rumus baris untuk mengambil jalan yang berbahaya, tapi dia tidak diblokir sama sekali. Dia menerobos, dan ini membuatnya sangat senang. Ketika rumus baris dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat melompat ke 9 surga dan turun ke 9 neraka. Mereka bisa pergi kemana saja. Tanda susunan bawaan tidak dapat menjebak mereka, dan teknik Dao tertinggi tidak dapat menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan setelah mencapai titik ekstrim, ia akan berevolusi dari waktu ke waktu. Sayangnya, sejak zaman kuno, hanya satu orang suci kuno yang telah menjalani 2 kehidupan setelah mendapatkan obat ilahi yang abadi yang berhasil menyentuh ujungnya. Tidak heran surga kuno sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu bisa berjalan melalui setiap sudut dunia dan menguasai dunia. Ye Fan sangat bersemangat. Jika dia bisa mengembangkan rumus baris secara ekstrim, kemana lagi dia tidak bisa pergi? Itu akan seperti berjalan di tanah datar. Bahkan tanda barisan yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menghentikannya. Di dalam kabut, seorang pria berbaju hijau bergegas keluar. Ini adalah seorang ahli dalam transformasi ke-6 dari transformasi naga. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menebas leher Ye Fan seperti pelangi. Ye Fan tidak menghindar. Dia tidak menahan apapun. Dia mengaktifkan All Secret Word dan meninju dengan tinju emasnya. Puff! Pedang terbang itu seperti sepotong kayu busuk yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi bubuk dan jatuh dari langit. Ah! Ahli di transformasi ke-6 dari transformasi naga berteriak saat dia dipotong menjadi 2 oleh telapak tangan Ye Fan. Ye Fan melewati bagian tengah tanpa perlawanan. Sejumlah besar darah menghujani. Putri Yu Dai buru-buru menggunakan cahaya ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, darah akan menodai tubuhnya. Terbunuh dalam satu serangan. Dia terkejut. Ini adalah ahli dalam transformasi ke-6 dari transformasi naga. Berapa banyak orang di generasi muda yang bisa membunuhnya dalam sekejap? Ye Fan jelas masih muda, tapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia terkejut. Mengapa dia tidak pergi ke Kishi Manor? Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk dilakukan seperti dia? Tidak lama kemudian, mereka bergegas keluar dari formasi mantra langit void dan melihat cahaya hari lagi. Tapi di belakang mereka, gelombang kejut yang mengerikan datang. Seorang ahli utama telah muncul. Tidak bagus. Ahli dari negeri Qiang ada di sini. Ayo pergi. Menuju ke selatan. Putri Yu Dai cemas. Ye Fan hanya bisa berlari sekarang. Dia harus terlebih dahulu melepaskan diri dari para pengejarnya. Jika tidak, dia akan terseret ke dalam kekacauan ini. Tapi aura menakutkan di belakang mereka semakin mendekat. Ada yang tidak beres. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bisakah dia mengejar saya? Ye Fan terkejut. Wajah cantik Putri Yu Dai menjadi pucat. Dia membakar kekuatan sucinya untuk mengejarku dengan segala cara. Dia ingin menangkapku. Kalau begitu biarkan dia mengejar kita dan lihat apa yang terjadi. Di kejauhan, sang ahli sangat marah. Dia membakar energi esensinya seperti tungku besar, mewarnai separuh langit menjadi merah.
Dia mengejar mereka dengan cahaya yang tak ada habisnya. Dong! Dia mengeluarkan sebuah lonceng besar dan menghantamkannya ke udara. Gelombang suaranya seperti pisau, dan riaknya menyebabkan gunung-gunung di bawahnya runtuh. Ye Fan dan yang lainnya hampir terjebak di dalamnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia meningkatkan kecepatannya dan akhirnya menghindari gelombang lonceng. Ini adalah ahli tertinggi dari negara Matahari Merah. Kekuatan sihirnya sangat mengerikan, dan sulit untuk melawannya. Wajah Putri Yudai pucat, dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Mengaum. Pakar tertinggi dari negeri Matahari Merah mengejar tanpa henti, tidak mau menyerah. Dengan raungan keras, pegunungan di bawah runtuh, memenuhi langit dengan debu. Apa yang kamu miliki pada dirimu? Mengapa dia membakar energi esensinya untuk mengejarmu? Ye Fan terkejut. Ahli tertinggi berusaha sekuat tenaga, menggunakan semua jenis teknik terlarang untuk meningkatkan kecepatannya. Negara Matahari Merah menyerbu negara ketenanganku. Tentu saja, dia ingin menangkapku untuk memaksa ayahku, jawab Putri Yudai. Boom! Di belakang mereka, darah merah mengalir deras ke langit. Ki darah yang tak terbatas melonjak seperti lautan, menutupi langit dan menutupi bumi. Kecepatan sang ahli tertinggi meningkat dengan selisih yang besar. Dia membakar darah esensinya. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Ye Fan merasakan bahaya. Wosh! Dia mengaktifkan rumus baris hingga batasnya, dan dalam sekejap mata, dia berada puluhan kilometer jauhnya, meninggalkan ahli tertinggi di belakang. Mata Putri Yudai membelalak karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Orang di depannya masih sangat muda, namun dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Mengaum. Di belakang mereka, pegunungan itu runtuh terus-menerus. Ahli tertinggi mengendarai lonceng, seluruh tubuhnya terbakar. Dia muncul lagi, dan tidak ada yang tahu teknik rahasia seperti apa yang dia gunakan. Apakah dia gila? Ye Fan terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman dingin dan berkata, saya juga memiliki teknik terlarang. Kalau begitu, ayo kita bertemu lagi. Dia tidak ingin terus bersaing dengan orang gila ini dalam hal kecepatan. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, itu akan berbahaya. Teknik semua rahasia diaktifkan, dan kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Wosh! Dia seperti seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap mata. Dia sangat cepat, dan tidak ada cara untuk menangkap lintasannya. 2000 km jauhnya, Ye Fan akhirnya berhenti. Pada saat ini, dia telah memutuskan hubungannya dengan jimat petir. Ini mengejutkan Putri Yudai. Mulut kecilnya terbuka sedikit, dan dia hampir tidak bisa berbicara. Darah menyembur dari mulut Ye Fan. Dia dengan paksa menyerap esensi darah, tetapi tidak ada jejak darah emas. Hanya ada noda darah merah, dan dia tidak berbeda dari orang normal. Apa yang terjadi padamu? Aku dengan paksa menggunakan teknik rahasia terlarang. Aku tidak hanya menggunakan 10 tahun dari umurku, tapi aku juga melukai vitalitasku. Saya mungkin perlu mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk pulih. Ye Fan mencoba menutupi. Kecepatannya barusan terlalu mengejutkan. Yudai berjalan. Ada aroma yang menembus hati dan menyegarkan pikiran, seperti mus anggrek. Rok panjangnya berkibar, dan lekuk tubuhnya naik turun. Sosoknya tinggi dan anggun seperti peri. Dahinya cerah dan bersih seperti batu giok, dan matanya seperti batu permata hitam. Hidungnya yang mancung, giginya yang putih seperti mutiara, dan wajahnya yang lonjong, semuanya memiliki aura spiritual yang hidup. Aku punya pil roh pemanjang umur di sini. Ambillah dulu. Ye Fan menerimanya dan mengamatinya dari jarak dekat. Gadis ini memang cantik luar biasa. Rambut hitamnya seperti awan, dan setiap helainya ringan dan lincah. Kulitnya seperti batu giok, dan ada kilau berkilau yang mengalir. Obat ilahi. Tiba-tiba, dia terkejut. Terlepas dari aroma tubuh yang unik dari seorang gadis muda, ada juga aroma yang memabukkan. Meskipun sangat samar, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan bersentuhan dengan obat dewa yang abadi. Dia sangat sensitif terhadap aura semacam ini, dan bahkan artefak sihir giok pun tidak bisa menyegelnya. Aromanya akan bocor keluar. Buah suci di tubuhnya telah disegel dengan 9 lapis segel. Itu tersembunyi jauh di dalam kuali Myriad Ki, dan itulah mengapa auranya terisolasi. Jika tidak, itu akan dengan mudah melepaskan jejak aroma. Tidak, auranya jauh lebih lemah, tapi saya khawatir itu masih merupakan benda suci yang mengejutkan dunia. Ye Fan tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa ahli itu membakar kekuatan hidupnya untuk mengejarnya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya, Tuan Muda.
Saya masih belum meminta nama besar Anda. Bibir Cherry Yudai terbuka sedikit, memperlihatkan sebuah senyuman. Matanya sangat halus, dan untuk sesaat, bahkan matahari di langit pun kehilangan warnanya. Ye Zhaotian, itu namamu. Yudai terkejut. Nama ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, dia dengan cepat menunjukkan senyum mengharukan dan berkata, nama yang berani. N. Chapter 555 Kitab Suci Kuno. Ye Fan tidak mengungkapkan nama aslinya. Jika tidak, bahkan di dataran tengah yang jauh, dia masih akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Badai yang dia timbulkan di padang gurun timur terlalu besar. Dan sekarang, bahkan para pahlawan dari 5 wilayah samar-samar mendengar bahwa monster telah muncul di Wastelen Timur. Aku tidak bisa membalasmu karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku bilang aku akan memberimu kitab suci kuno, tapi aku tidak membawanya. Ikutlah denganku. Jika saatnya tiba, aku bisa membantumu sembuh total, kata Yu Dai sambil tersenyum. Ye Fan ragu-ragu. Dia memang merindukan kitab suci kuno itu, tapi dia tidak ingin memasuki dinasti yang super kuno. Ini bukan dinasti yang didirikan oleh manusia biasa. Tanpa diragukan lagi, ini adalah dinasti kuno milik para pembudidaya puncak. Itu adalah warisan kuno, dan kaisar serta yang lainnya pasti ahli puncak. Putri. Sebuah teriakan datang dari langit yang jauh. Sekelompok orang bergegas mendekat, tiba dalam sekejap mata. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Di antara mereka, ada makhluk maha kuasa dan 5 makhluk setengah maha kuasa. Orang terakhir adalah seorang pemuda tampan yang berada di alam rahasia transformasi naga. Grand Preceptor. Setelah melihat ahli tertinggi itu, Yudai merasa sangat nyaman. Tuan Putri, senang kau baik-baik saja. Pemuda itu mengikuti di belakang guru besar. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia berbicara lebih dulu. Tuan Putri, apakah kota kuno musim semi dan musim gugur benar-benar memiliki sumsum naga? Sang ahli bertanya. Tiba-tiba, dia mencium sedikit aroma dan menunjukkan ekspresi terkejut. Putri Yudai mengangguk. Sumsum naga yang legendaris itu memang benar-benar muncul. Aku akhirnya berhasil mendapatkannya lebih dulu. Negeri Matahari Merah dan Negeri Ketenangan sering mengalami konflik. Baru-baru ini, beberapa orang melihat Ki Naga membumbung tinggi ke langit dan berspekulasi bahwa sumsum naga mungkin telah lahir. Para ahli dari kedua negara segera bergegas datang. Ye Fan tercengang. Yudai benar-benar memiliki benda suci padanya. Intuisinya tidak salah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan obat abadi, itu masih bisa memperpanjang hidup seseorang selama 100 tahun. Dataran Tengah memiliki banyak urat naga. Sumsum naga terbentuk dari esensi dari 10.000 pembuluh darah. Itu sangat langka, tetapi sulit ditemukan. Di mata para ahli yang masa hidupnya mencapai akhir, itu adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Sumsum naga biasa dapat memperpanjang hidup seseorang selama beberapa tahun. Namun, yang bisa memperpanjang hidup seseorang selama 100 tahun sangatlah langka. Seseorang bahkan mungkin tidak akan melihatnya sekali dalam puluhan kehidupan. Bagus sekali, mari kita sambut sang putri kembali ke istana. Tuan Putri, Anda memang sangat beruntung. Di dekatnya, cucu penasihat Kaisar Xiao, Xiao Mingyuan, berbicara sambil tersenyum, dan kemudian dia melirik Ye Fan dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah dia ksatria kematian sang putri? Kali ini semua berkat saudara Ye yang telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Putri Yudai menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Grand Tutor Xiao mengangguk dan melirik ke arah Ye Fan tanpa mengatakan apapun. Untuk bisa melarikan diri dari tangan seorang ahli yang maha kuasa, Anda harus menjadi ahli muda yang tak tertandingi di zaman sekarang. Mengapa saya tidak melihat Anda di Kishimanor? Xiao Mingyuan bertanya. Saya tertunda oleh beberapa hal dan melewatkan kesempatan itu. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali. Xiao Mingyuan tersenyum tipis. Paman Qi tertinggal. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Putri Yudai mengerutkan kening. Rambutnya yang indah menari-nari ringan, dan kulitnya seputih salju dan berkilau. Wajah oval dan matanya yang indah mengandung energi spiritual, tampak segar dan halus. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang akan terjadi padanya, kata Grand Tutor Xiao. Sumsum naga yang bisa memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun bisa disebut sebagai benda suci. Saya pikir tidak banyak orang di negeri matahari terbit yang mengetahuinya. Kakek, apa kau akan bergerak? Pergi selamatkan kakek Qi dan bunuh orang-orang itu untuk mencegah rahasianya bocor. Xiao Mingyuan mengungkapkan senyum dingin di sudut mulutnya. Hati Ye Fan bergetar. Orang ini pasti mengisyaratkan sesuatu.
Dia tidak mungkin berpikir untuk membungkamnya juga, kan? Jika demikian, maka dia benar-benar orang yang tidak tahu diri. Semua ahli yang maha kuasa memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas dan sangat sulit untuk dibunuh. Namun, ini bukan apa-apa. Sumsum naga sudah memiliki pemilik, jadi mereka tidak akan datang untuk memperebutkannya. Grand Tutor Xiao menggelengkan kepalanya. Ye Fan ingin pergi dan meninggalkan kitab suci kuno, tetapi Yu Dai mendesaknya untuk tetap tinggal, dengan berkata, "Saudara Ye adalah penyelamatku. Bagaimana saya bisa pergi seperti ini?" Xiao Mingyuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik Ye Fan dengan acuh tak acuh. "Karena sang putri telah mengundang Anda harus pergi." Di samping, Grand Tutor Xiao yang sangat maha kuasa menguncinya dengan untaian auranya. Ye Fan tidak bisa mundur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di dalam hati. Negara yang tenang itu sangat luas. Tidak diketahui berapa puluh ribu mil itu jauh lebih besar dari kerajaan Fana. Di negara bagian tengah, ada 4 dinasti abadi yang besar. Mereka adalah kolosi yang telah berkembang selama ratusan ribu tahun sejak zaman kuno. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Selain itu, ada juga 100 aliran pemikiran, yang juga merupakan warisan abadi yang tak tertandingi. Beberapa bahkan lebih tua dari 4 dinasti besar, dan sumber daya mereka tidak kalah. Pada saat yang sama, ada 9 negara kuno. Kekuatan mereka lebih rendah dari 4 dinasti besar, tetapi mereka masih sangat menakutkan. Mereka telah berdiri selama 70 hingga 80 ribu tahun. Negeri tenang dan negeri matahari merah termasuk di antaranya. Wilayah yang begitu luas. Ye Fan dalam keadaan linglung. Dia melintasi kehampaan beberapa kali, melewati pegunungan dan sungai yang tak berujung sebelum akhirnya tiba di ibu kota negeri tenang. Kota kuno ini sangat megah dan megah. Kota ini menempati area yang sangat luas, seperti kota dewa yang abadi di surga. Itu memancarkan aura kuno. Gerbang kota itu tinggi, dan tidak akan penuh sesak meskipun puluhan binatang buas berkuda berdampingan. Dindingnya berbintik-bintik, dan ada gelombang kekuatan magis di atasnya. Jika musuh besar datang menyerang, itu bisa meluap dengan cahaya ilahi dan melindungi seluruh kota kuno. Kota itu sangat damai, tanpa jejak keributan kota yang sibuk. Itu benar-benar berbeda dari pemandangan makmur yang dibayangkan Ye Fan. Itu damai, dan hampir tidak mungkin untuk melihat pejalan kaki. Ini, Ye Fan terkejut. Jalan-jalan kuno dipenuhi dengan energi keberuntungan, dan ada banyak bangunan dan taman kuno dengan mata air dan air terjun yang mengalir. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan aroma obat roh memenuhi udara. Ini tidak tampak seperti kota kekaisaran kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Ini lebih seperti sebuah gunung yang terpencil. Tidak ada satupun manusia yang terlihat. Ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Apakah kamu terkejut? Putri Yu Dai tersenyum tipis dan berkata, "Kami adalah pembudidaya. Alasan kami mendirikan kerajaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik untuk berkultivasi, dan bukan karena kami mengingini kekayaan dan kemuliaan." Negara Anping juga memiliki kota-kota fana, dan ada banyak di antaranya. Namun, kota kekaisaran mereka tidak termasuk di antaranya. Itu adalah tanah pertanian para penguasa atas. Pusat kota dipenuhi dengan energi ungu, membentuk bentuk naga. Jelas bahwa ini adalah tempat di mana pembuluh darah naga berkumpul. Energi esensi bumi mengalir, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan mendengar hal ini, dan dia langsung merasa itu sangat aneh. Dataran tengah memang berbeda dengan gurun timur. Sekte-sekte besar tidak selalu tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Membangun kota, memelihara roh, mengembangkan dao besar langit dan bumi, dan mengubah urat naga leluhur dapat membuat tanah murni semakin kaya akan energi spiritual, mengubahnya menjadi kerajaan ilahi untuk berkultivasi. Dataran tengah didominasi oleh 4 kerajaan besar yang abadi. Ibu kota kekaisaran mereka hampir seperti ibu kota surgawi, seolah-olah kerajaan ilahi telah turun. Ini adalah kitab suci kuno yang menguraikan dao alam yang agung. Hanya saja, sangat sulit bagi orang biasa untuk membudidayakannya. Putri Yu Dai membawa sebuah gulungan kuno. Jelas, ini bukan kitab suci kuno yang lengkap, melainkan gulungan tulisan tangan. Ye Fan menerimanya dan dengan hati-hati membaliknya. Dia tidak bisa berkata-kata. Kitab suci ini mencatat dao alam, dan mengandung makna untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi. Tidak ada teknik rahasia, juga tidak ada teknik misterius. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak seperti sebuah kitab suci kuno untuk menempa sifat seseorang. Namun, jika seseorang merenungkannya dengan hati-hati,
ia akan menemukan bahwa itu luar biasa. Di dalamnya terkandung dao alam yang agung, dan sangat mendalam. Itu memupuk hati dan memelihara sifat alami seseorang, dan jika seseorang mengikutinya sepenuhnya, kondisi mentalnya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, itu terlalu tidak konvensional. Kecuali jika seseorang adalah makhluk abadi yang tidak memakan makanan manusia, semua orang di dunia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Bagaimana seseorang bisa mengolah gulungan ini? Bagi Ye Fan, itu tidak ada artinya. Kitab suci kuno ini. Ye Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rumor mengatakan bahwa ini ditulis oleh seorang kaisar besar di tahun-tahun terakhirnya. Hanya saja tidak ada keturunannya yang bisa melihat esensinya, dan dengan demikian tidak dapat mengolahnya. Putri Yudai agak meminta maaf. Kitab suci kuno ini. Jika seseorang bisa mengolahnya, dia akan bisa menjadi abadi, gumam Ye Fan. Ini ditulis sendiri oleh sang putri. Orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya. Jangan meremehkannya. Di masa lalu, bahkan ada orang suci kuno yang meminjamnya. Seorang penjaga tua angkat bicara. Apakah orang suci kuno pernah membudidayakannya? Ye Fan bertanya. Tidak. Ye Fan berpikir sejenak, lalu menyimpannya. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai buku panduan untuk menanam bunga dan tanaman. Di masa depan, jika dia memiliki kesempatan untuk menumbuhkan obat dewa yang abadi, dia mungkin bisa menggunakannya. Aku tahu aku berhutang padamu, Tuan Muda Ye. Bagaimana kalau begini, saya akan pergi mengambil setetes sumsum naga untuk membantu Anda memulihkan vitalitas Anda. Ada tempat seperti itu. Ye Fan tercengang. Bangun kota, simpan esensi langit dan bumi, dan beri merek dengan dao besar yang tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara alami akan berkembang menjadi tanah suci untuk berkultivasi, penjaga tua itu menjelaskan. Ye Fan tercengang. Dataran tengah memang luar biasa. Itu benar-benar mengagumkan. Tidak lama kemudian, Xiao Mingyuan muncul. Dia memasuki mansion, di mana gunung dan sungai berpotongan dan mata air spiritual bergemericik. Setelah mengetahui situasinya, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Mungkinkah itu teras naga ungu? Atau mungkin Flaming Phoenix Ridge? Itu semua adalah tanah suci untuk berkultivasi. Ketika dia mendengar bahwa Putri Yudai akan menghadiahkan setetes sumsum naga kepada Ye Fan, ekspresi Xiao Mingyuan membeku. Dia kemudian tertawa dan berkata, saya khawatir kedua tanah suci itu sudah ada pemiliknya. Saya akan membantu Anda melihatnya. Negara damai memiliki keliling jutaan kilometer, dan wilayahnya sangat luas. Saya yakin 1 atau 2 tanah suci akan dipilih. Tidak lama kemudian, Ye Fan menerima kabar bahwa Kaisar Tua Negara Perdamaian akan memberinya sebuah wilayah dan menjadikannya penguasanya. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa gunanya aku memiliki tanah itu? Dia mengumpat dalam hati dan memutuskan untuk pergi. Selamat. Itu adalah tempat di mana seorang kaisar besar membangun gubuknya di tahun-tahun terakhirnya. Pada akhirnya, dia meninggal dunia dalam meditasi. Xiao Mingyuan muncul dan mengungkapkan berita ini. Ye Fan ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi dia terkejut saat ini. Tempat di mana seorang kaisar besar membangun gubuknya di tahun-tahun terakhirnya. Ini benar-benar mengejutkan. Dia pasti harus pergi ke sana. Tempat itu sangat dekat dengan kediaman prajurit unik. Jika Anda pergi ke sana untuk menjadi seorang bangsawan, Tuan Putri dan saya dapat sering mengunjungimu. Kami berdua akan berkultivasi di sana. Xiao Mingyuan menepuk pundaknya. Xiao Mingyuan pergi. Ye Fan melirik ke belakang dan bertanya pada penjaga tua di sampingnya, apakah tempat itu istimewa? Ini. Penjaga tua itu ragu-ragu sejenak. Setelah melihat Xiao Mingyuan menghilang, dia berkata, selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, siapa yang tahu berapa banyak bangsawan yang mati secara misterius di sana? Apa? Ye Fan terkejut. Cahaya dingin melintas di matanya. Setelah merenung lama, dia berkata, saya ingin melihat apa yang aneh tentang itu. Ye Fan mengetahui bahwa ini adalah wilayah kekuasaan klan Xiao. Sekarang setelah dibagi, dia bisa menebak 1 atau 2 hal tanpa berpikir. Aku tidak punya permusuhan dengan Xiao Mingyuan ini. Mengapa dia ingin membunuhku? Dia dengan cepat memikirkan Putri Yudai. Dia adalah wanita tercantik ketiga di dataran tengah. Mungkinkah karena dia? Apakah tempat itu sangat dekat dengan kediaman prajurit unik? Ye Fan bertanya. Tidak jauh. Penjaga tua itu mengangguk. Dia mengisyaratkan bahwa para jenius mengerikan dari 5 wilayah telah berkumpul di sana. Jika mereka muncul di sana, itu akan sangat kacau. Penjaga tua itu menasihatinya untuk tidak pergi dan menderita.